Oke, selamat pagi kepada semua siswa kelas 12. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal gaya kolom dan kuat medan listrik ya. Oke, di sini beberapa soal sudah saya jawab. Kita akan coba jawab soal-soal yang masih belum terjawab ya. Oke, yang ini yang nomor 5 ya. Di sini dikatakan ada dua muatan listrik Q1 dan Q2 terpisah pada jarak A seperti pada gambar di bawah ini. Jika kuat medan listrik total di titik A yang disebabkan oleh Q1 dan Q2 adalah 0, apa hubungan A dengan B? Ya. Oke, jadi pertama kita tentukan dulu arah kuat medan listrik. Arah kuat medan listrik itu selalu keluar dari dari muatan positif ya, berarti keluar dia dari muatan positif ini ke segala arah. Berarti kalau dia terhadap titik A, berarti arahnya ke kanan sana. Ini adalah kuat medan listrik oleh muatan pertama. Oke, kemudian yang kedua, oleh muatan yang kedua. Ini dia, nak. Ini kan muatan positif juga kan? Berarti kuat medan listriknya keluar dari muatan positif ini ke segala arah. Berarti kalau dia terhadap titik A ini, berarti arahnya ke kiri sini. Ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan, ini kita berbesar lagi gambarnya, bentuknya jadi kira-kira seperti ini dia. Oke, di sini adalah tadi muatan Q1, sini tadi adalah muatan Q2, titik A-nya di sini, titik A-nya. Oke, kemudian jaraknya ya, kita lihat jaraknya. Jarak antara titik A dengan muatan 2 itu adalah B, ya kan? Kemudian jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 adalah A, sehingga muatan 1 ke titik A itu adalah A min B. Jelas ya? Oke, inilah kita buat jadi R1-nya. Ini kita buat sebagai R2-nya. Kemudian arah medan listriknya ini ke kanan ya kan? Arah medan listriknya ini ke kanan. Ini namanya adalah medan listrik muatan A, titik A karena muatan 1. Kemudian medan listriknya ini ke kiri, yaitu medan listrik dari muatan A karena Q2. Ya, ini tadi. Penjelasannya ininya yang saya tuliskan ini. Ya, sekarang kita hitung berapa nilainya. Kita kurangilah A1 dikurangi dengan A2 itu sama yaitu dengan 0. Jadi A1 itu sama dengan A2. Ya, kalian tinggal masukkan angkanya. Ya. Saya minimize dulu ini, saya pindahkan ke atas. Berarti kita kurangi. Itu 0 tadi hasilnya kan? Berarti saya tulis ulang ya anak ya. EA1 sama dengan EA2. Masukkan angkanya K dikali Q1 dibagi R1 kuadrat sama dengan K dikali Q2 per R2 kuadrat. Oke. Oke, kita masukkan angkanya ya. Yang Q1 berapa? Itu ya. K
dikalikan dengan Q1. Q1-nya adalah 4Q. Dibagi dengan R1-nya, ini tadi ya nak, A kurang B. Berarti A kurang B, kita kuadratkan, sama dengan K dikalikan dengan Q, bagi R2-nya. R2-nya B tadi ya, B kuadrat. Oke, yang nilainya sama kita coret gitu ya. Kita coret yang K, coret dengan K, kemudian yang Q dengan Q. Sehingga nilainya adalah 1 di sini ya, 1. Oke, supaya lebih gampang, maka kita akarkan kedua ruas. Berarti akarkan. Jadi kan ini jadi akar 4 itu sama dengan 2. Akar A kurang B kuadrat itu A kurang B. Sama dengan akar 1 itu adalah 1. Akar B kuadrat adalah B. Ya, ini yang di atas ini kalian akarkan gitu ya. Kemudian kali silang, 2B itu sama dengan A kurang B. Berarti 3B itu sama dengan A, sehingga B itu sama dengan A per 3. Ya, jadi jawabannya adalah A yang. Jelas ya? Oke, next ke soal nomor 6. 3 muatan sejenis dan sama besar terletak pada satu bidang. Jika pusat tiap muatan dihubungkan membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2A. Oke, berapa besar gaya kolom yang dialami oleh salah satu muatan? Oke, caranya begini untuk menjawab soal ini. Berarti besar sudut masing-masingnya itu adalah 60 derajat, ya kan? Berarti di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, dan di sini 60 derajat. Oke. Kemudian jarak panjang sisinya adalah 2A. 2A, di sini 2A, dan di sini 2A. Muatannya sama semua ya. Sama semua. Ini misalnya A, B, C. Jadi muatannya itu sama semua, Q, Q, dan Q. Oke, gaya kolom yang dialami oleh satu muatan. Jadi kita lihat interaksinya, interaksi antara muatan satu dengan muatan yang lainnya. Jadi muatan A dengan C ini kan sama-sama positif, berarti interaksinya antara A dengan C itu adalah interaksi yang tolak-menolak. Ini ke atas sana. Berarti ini gaya pada muatan A oleh muatan C. Kemudian antara A dengan B interaksinya juga tolak-menolak. Berarti ini gaya pada muatan A oleh muatan B. Jadi kalau kita lihat dari nilainya kan muatannya kan sama-sama Q semua. Kemudian jarak antara muatan A dengan B dan juga jarak antara muatan A dengan C itu sama-sama 2A. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa gaya kolom muatan AB itu sama dengan gaya kolom muatan AC. Dan misalkan nilainya itu adalah F. Itu ya. Oke, sekarang kita tentukan berapa nilai dari F-nya. Jadi F itu nilainya sama dengan, kita misalkanlah ini F A C ya. Sama dengan K dikali QA kalikan dengan QC per R A C kuadrat.
Berarti nilainya ini adalah 9 K dalam bentuk K saja dia ya. Berarti ini kita hapus dulu. Ini dalam bentuk K jadi ya. K dikalikan dengan QA kali QC. Berarti Q kali Q itu sama dengan Q kuadrat per RAC itu adalah 2A. Berarti 2A kita kuadratkan. Berarti nilainya ini 1/4 K Q kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Itulah FAC. Jadi FAC itu sama juga dengan FAB. Ya, sama dengan FAB, sama dengan F yang nilainya segini dia nak. 1/4 K Q kuadrat per A kuadrat. Oke, sekarang kita lihat resultannya ini. Berarti bisa kita buat dia berbentuk jajar genjang seperti ini ya. Oke, resultannya yang ini nak. Inilah F resultannya. Ya, ini F resultan. F resultan itu menyatakan gaya resultan. Saya buat di sini gini ya, F R. Oke. Yang inilah gaya resultannya yang ini. Jadi nilainya berapa gitu ya? Kita masukkan angkanya. F gaya resultannya itu sama lah itu dengan akar dari F AB kuadrat tambah F AC kuadrat tambah 2 kali F AB kali F AC kalikan dengan cos theta. Berapa tetanya ini? Sudut yang dibentuknya ini sama dengan ini karena dia bertolak belakang. Berarti tetanya kita buat itu adalah 60 derajat. Oke ya, maka ini saya hapus dulu ya biar bisa nampak semua. Ya, jadi nilainya F tadi kan nilainya sama dengan K Q kuadrat per 4A kuadrat gitu ya. Maka kita cari F totalnya. F totalnya itu sama dengan akar dari F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 kali F kali F cos 60 derajat. Oke, akar dari F kuadrat tambah F kuadrat berarti 2F kuadrat tambah 2 kali F 2F kuadrat cos 60 setengah. 2 dengan 2 habis berarti akar dari 2 tambah F berarti 3F kuadrat. Maka hasilnya adalah F akar 3. Tadi F-nya kan kaki kuadrat per 4A. Berarti kan bisa kita buat F totalnya atau resultannya ya. Sama dengan kaki kuadrat per 4A kuadrat akar 3. Oke, ini jawabannya. Jelas ya, berarti jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 7. Dua buah bola bermuatan listrik sejenis dan sama besar diikatkan pada ujung seutas tali yang sangat ringan
Panjangnya 9 cm, bagian tengah tali kemudian digantung pada suatu titik tetap, seperti pada gambar di samping. Akibat gaya tolak-menolak antara kedua muatan, kedua tali membentuk sudut 60 derajat pada saat seimbang. Massa bola adalah 400/3 mg, tentukan muatan partikel-partikel itu. Ini sebenarnya mirip ke soal yang nomor 1 kalau nggak salah. Go to slide 1 kayaknya. Ya, mirip dengan ini. Maka kalian cari jawabannya pakai ini ya. Oke, kita ke slide tadi ya. Slide 8. Udah ya, ini 8 dah. Nah, ini kalian cari jawabannya seperti nomor 1 tadi caranya ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir, ini mungkin soal terakhir. Oh iya, ini soal terakhir ya. Pada keempat titik sudut sebuah persegi dengan panjang sisi 20 cm terdapat muatan berturut-turut positif 5 mikrokolom, negatif 5 mikrokolom, dan negatif 5 mikrokolom. Tentukanlah besar dan arah gaya yang bekerja pada muatan positif 5 mikrokolom yang diletakkan di pusat persegi. Oke, jadi kalau ini kita coba jawab di whiteboard ya. Jadi dia berbentuk persegi ya. Jadi kita buat dulu perseginya. Nah, gini dia misalnya ya. Ini ada 5 muatan. Ya. Ini muatan pertama. Sini ya. Ini muatan pertama. Di sini muatan kedua. Di sini muatan ketiga. Ini muatan keempat. Dan satu lagi muatan kelimanya berada di tengah gitu. Jadi kita tarik dulu garis diagonal ya. Garis diagonal dulu kita tarik. Ini diagonal sisinya. Oke. Kemudian muatan kelima dia di tengah gitu ya. Muatan kelimanya di tengah. Di sini muatan kelimanya. Right. Oh, warnanya merah. Oke. Ya, kita namai dulu. Sini Q1 ya. QA lah kita buat. Kemudian di sebelah kanan QB. Kemudian QC, QD, QE. Oke. Kemudian kita hitung berapa jarak antara QD dengan QB. Dengan cara ini kita tentukan dulu nilainya ini berapa sentimeter gitu ya. Ini kan 20 cm kan? 20 cm alias 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Di sini juga demikian, 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian kita cari berapa jarak B ke D. Jadi jarak B ke D itu sama lah itu dengan akar dari jarak C ke D kuadrat tambah B ke C kuadrat ini. Ini kuadrat tambah ini kuadrat, itulah ini. Oke. Berarti BD-nya itu sama itu dengan akar dari
CD kuadrat 2 kali 10 pangkat minus 1 ya, 2 kali 10 pangkat minus 1 pangkat 2 tambah 2 kali 10 pangkat minus 1 pangkat 2. Berarti samalah itu dengan akar dari 2 kali 10 pangkat minus 1 pangkat 2. Jadi bisa kita peroleh ya anak, BD-nya itu sama dengan 2 akar 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian, berapa jarak A ke E? A ke E itu samanya itu nak dengan jarak B ke E, sama dengan jaraknya C ke E, sama dengan jaraknya D ke E, itu samalah itu dengan setengah dari BD. Jadi jarak D ke E, jarak B ke D, jarak Q A ke E, C ke E itu sama dengan setengahnya diagonal sisi. Berarti setengahnya diagonal sisinya tadi kan 2 akar 2 kali 10 pangkat minus 1 kan? Berarti kita buat itu setengahnya. Setengahnya dari 2 akar 2 kali 10 pangkat minus 1. Berarti itu adalah akar 2 kali 10 pangkat minus 1. Oke, sekarang kita tentukan dulu arahnya. Arah dari pertanyaan tadi yang ditanya tadi di soal itu kan. Bentar ya, saya lihat lagi soalnya. Yang ditanya, tentukan besar dan arah gaya yang bekerja. Berarti yang ditanya adalah besar dan arah gaya kolomnya. Berapa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat arahnya. Muatan A itu adalah positif 5 mikrokolom. Muatan A positif 5 mikrokolom. Berarti positif 5 mikrokolom minus 6 kolom. Muatan B juga positif 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Muatan C justru negatif, negatif 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ini negatif 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian muatan E di situ adalah positif. Berarti positif 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Sekarang arahnya kita lihat arahnya ya. Arahnya muatan E dengan muatan D itu kan tarik menarik ini kan. Satu kan negatif, satu positif. Berarti dia tarik menarik kayak gini dia. Oke. Ini dia tarik menarik. Kemudian muatan E dengan muatan C itu juga tarik menarik. Ini dia. Oke. Kemudian muatan, kita ganti dulu warnanya ya. Muatan E dengan muatan A itu justru tolak menolak. Jadi arahnya justru ke sini dia. Oke, ini tolak menolak satu ke sana. Muatan B dengan muatan E itu justru tolak menolak satu ke sana, satu ke sini. Ya, jadi di titik E ini ada 4 gaya ya. Ada 4 gaya. Jadi kalau kita namai ini nak ya, ini adalah gaya
muatan E karena muatan D. Di sini ini gaya muatan E karena muatan B. Kemudian di sini gaya muatan E karena muatan A. Di sini gaya muatan E karena muatan C. Berarti kita cari satu-satu gitu dia. Ya. Kita cari satu-satu. F AE berarti F AE itu sama lah itu dengan K dikali QA kali QE per R AE kuadrat. Berarti F AE ini saya hapus dulu ya, biar jangan heran kalian dari mana lagi gambar-gambar ini. Kan? FAE itu sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali QA kali QE. Berarti QA-nya ini kan 5 kali 10 pangkat minus 6. 5 kali 10 pangkat minus 6 kali 5 kali 10 pangkat minus 6. Nanti satuannya kalian buat ya, karena nggak muat di sini nanti. Saya tidak buat satuannya. Jadi kalian buat satuannya ya. Ini akar 2 kali 10 pangkat minus 1 kita kuadratkan. Maka hasilnya ini adalah 9 kali 5 kali 5 itu adalah 225 ya. Kali 10 pangkat 9 kurang 6, 3 ya, kurang 6 minus 3. Bagi akar 2 kuadrat itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Berarti 225 bagi 2 itu adalah 112,5 kali 10 pangkat minus 3 tambah 2. Ini kan negatif 2 naik. Berarti hasilnya adalah 11,25. 11,25. Itu FAE. Oke, kemudian kita lanjut ke FBE-nya berapa gitu ya. Itu sama itu dengan FAE. Jadi ini nilainya sama. Ini sama dengan FBE sama dengan FCE sama dengan FBE. Ya. Jadi ini pun sebenarnya sama juga dengan FEB, sama juga dengan FEC, sama juga dengan FED, dan juga FEA. Oke, sampai di sini ya. Kita mau cari berapa resultannya. Ini kita ingat ya, ditulis dulu, biar kita hapus satu slide-nya. Oke, dihapus dulu ya.
Oke, sekarang kita cari berapa nilai dari F resultannya. Kita cari dulu FED. Jadi FED tambah F EB ya, EB sama dengan 11,25 tambah 11,25 Newton gitu ya. Berarti 22,5 Newton. Kemudian FEA tambah FEC sama dengan 11,25 tambah 11,25 sama dengan 22,5 Newton. Sekarang kita cari berapa F totalnya. Oke, untuk mendapatkan F totalnya, kita masukkan angkanya. F total sama dengan akar dari FEA C. Jadi ini kita namai FEAC. Ini kita namai FEAB gitu ya. Berarti ini kita kuadratkan tambah FEAB kuadrat tambah FEAC kuadrat 2 F tambah 2 kali F EAC tambah F EAB cos 90 derajat. Karena sudut yang dibentuknya ini 90. Ini sudutnya ini 90. Berarti cos 90 itu kan 0, maka hasilnya ini 0. Maka ini akar dari 22,5 kuadrat tambah 22,5 kuadrat. Sama lah itu dengan 22,5 akar 2 Newton. Oke, sampai di sinilah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi.